guys, welcome back again to my YouTube channel. Di video gue kali ini gue akan unboxing Gundam lagi setelah beberapa video gue nge-unboxing Gundam. Di video kali ini gue akhirnya unboxing Gundam lagi, yaitu RX-9-A Naratif Gundam Apex. Sesuai judulnya juga, Mobile Suit Gundam Naratif, tapi dia cuma ada movie-nya doang. Dia nggak punya series karena nih kayak movie khusus dari buat Mobile Suit Gundam Unicorn mungkin. Terus dia Apex, dia yang pertamanya ada B-Pex sama C-Pex. Itu gua nggak mau beli karena jelek dan kecil juga. Cuman ukuran ininya doang. Karena gua pengen koleksi yang Mobile Armornya ini. Gua lagi pengen koleksi Mobile Armor. Terus di sini juga ada tulisannya Mobile Suit Gundam Naratif, di sebelahnya ada tulisan HG Universal Century. Terus di sini ada di atasnya ada yang terbang lagi Unicorn Gundam 03 Phoenix. Di sebelahnya lagi ada Sinanju Stain dan di bawahnya lagi ada Delta Kai. Terus di sini dia udah bahannya premium juga dan di sini keren, Mobile Armornya gede. Dan buat di bawah boxnya di sini kalian bisa lihat. Nih kayak begini penampakan bawah boxnya. Dia dapat Gundamnya juga sama dapat Mobile Armornya juga. Dan di sini dia kayak ada jenis claw-nya gitu, ada kayak tangan capitnya gitu. Terus dia ada stand base-nya, ada base buat nahan gagang ininya. Ya sejenis itulah. Terus buat di bagian atas boxnya cuman kayak begini. Ini ada penampilan dari kayak mungkin animasinya gitu. Terus di sini kelihatan ada Unicorn Gundam Phoenix. Terus di sini detailnya ada tulisannya nih kayak jenis booster sama roket yang di belakang. Terus ada claw-nya, ada nih gua kurang tahu. Terus habis itu di sini weaponnya ada jenis rudal gitu. Terus ada dua beam saber raksasa kayak punya Double Zeta. Habis itu di bawahnya ada High Mega Cannon sama Psycho Capture sama beam saber yang kecil. Nah langsung aja kita unboxing Gundamnya ini karena gua nggak sabar. Ini harganya lumayan guys. Ini gua beli juga dapat diskon dari harga 900 lebih jadi 800.000. Diskonnya lumayan 10% juga. Dan langsung aja kita buka. Nah, di sini banyak banget guys isinya. Jadi ini bakal makan waktu banget karena ini gede. Tuh, di sini ada 1 2 3 part. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Ya ini banyak banget, kayaknya ini melebihi master grade guys. Jumlah runnernya ini lebih banyak daripada master grade. Tapi ntar gua juga bakal beli juga yang segede begini, HG Meteor Freedom Gundam. Ntar itu gua bakal beli. Dan ini seperti biasa assembly instructionnya ini kayaknya udah ada di semua Bandai Premium. Mereka ngasih tau beginiannya. Terus di sini ada buku petunjuknya, dia berbentuk buku. Ini jarang HG punya bentuknya buku, biasanya kayak kertas yang lebar kayak begitu. Dan ini ada gambarnya lagi, gambarannya. Terus di depannya juga ada dengan detail-detail yang banyak banget. Material bla 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 nya, beratnya dan lain-lain. Nah, ini pemasangannya dan lain-lain. Langsung aja kita rakit Gundamnya.
guys, ini dia naratif Gundam Apex. Ya, ini baru Gundamnya doang, belum dari armornya. Karena gua akan review dulu dari Gundamnya dulu. Di sini desain dari naratif Gundam Apex ini dia masih yang simple karena dia bentuk pertama atau form pertama dari naratif Gundam. Karena naratif Gundam tuh punya dua form, yang B-Pax sama C-Pax. C-Pax itu dia punya Psycho Frame kayak unicorn, tapi dia bentuknya di luar. Dan di sini kalian bisa lihat betapa simpelnya ini Gundam, kayak polosan gak niat begini. Dan ya kalian bisa lihat di sini juga di tengahnya ini kayak seolah-olah tuh kayak ada cockpit. Padahal ini sebenarnya nggak bisa, ini bukan cockpit, kayak cuma biasa doang. Maksudnya core fighter gitu. Karena emang di movie-nya, di movie Gundam naratif ini core fighter. Terus di sini juga kalian bisa lihat dari desainnya, yang dari pundak ini dia kayak baru besi tempelan doang, yang cuman ada baut-bautnya gini doang nih. Kalian bisa lihat di sini kayak yang ada bentuk titik-titiknya ini kayak seolah-olah itu baut mur gede raksasa gitu. Terus di sini juga desainnya simpel, dan di sini juga sebenarnya ada abu-abunya tapi gue copot karena buat masang bagian depan ntar pas jadi apa, dari buat complete formnya yang ada armor raksasanya itu. Terus juga di bagian pahanya ini dia nggak pakai armor, dia polosan doang. Di bagian belakangnya juga polosan doang kayak begini, simple modelnya, tapi dia punya artikulasi yang bagus guys. Dan gua akan langsung jelasin dulu artikulasinya. Yang pertama dari kepalanya ini, dia kepalanya bisa ngangguk ke atas ke bawah kayak gini, bisa maju ke depan ke belakang sedikit, nggak bisa ke kiri ke kanan, tapi dia pastinya bisa komuter 360 derajat. Nah di sini mulutnya juga simple, kecil banget dia mulutnya. Terus di belakangnya ada back kameranya yang warna hijau ini. Terus habis itu ke bagian artikulasi di tangan, di bagian pundaknya bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa ditekuk sampai segini mentoknya, nggak mentok-mentok banget. Terus habis itu bisa ke samping sampai sini lumayan. Terus pundaknya bisa diangkat sedikit kayak begini. Terus habis itu buat di artikulasi telapak tangannya cuman kayak begini doang, bisa diputar-putar. Dan cuma satu doang minusnya buat bagian Gundamnya. Tangannya ini dia cuma dapat satu piece ini doang, satu set, nggak ada apapun. Dan dia juga nggak punya beam rifle, dia nggak dapat. Atau emang di movie-nya ada juga, atau gua nggak tahu, gua nggak ngikutin semuanya, gua cuma ngeliat bagian unicorn Phoenix-nya doang. Terus habis itu buat badannya ini badannya yang paling bagus guys. Dia cuman di sini agak minusnya, dia kelihatan kopong di sini kan bisa lihat. Nah di sini kelihatan banget kayak kopong gitu, kayak ada lubangnya gitu. Tapi dia artikulasi bagian dadanya ini bagus, bisa ditekuk kayak begini, mantep banget artikulasinya. Dan bisa diputar 360 derajat juga kayak begini. Habis itu nggak bisa, bisa ngangguk ke kiri, bisa ngangguk sedikit ke kanan. Maaf, nggak bisa, ini ke kanan, ini ke kiri. Terus habis itu kolornya ini bisa diangkat kayak begini sampai kelihatan ball joint ini. Di situ buat bagian sampingnya ini juga bisa diangkat. Nih, di sini kan bisa diangkat. Terus buat bagian belakangnya dia nggak bisa diangkat karena ini polos sakit nggak ada artikulasinya. Terus habis itu buat bagian artikulasi kakinya di sini ini bisa ditekuk sampai sini lumayan. Nggak salah, ininya diangkat dulu. Nah diangkatnya sampai sini lumayan, kalian bisa lihat. Terus habis itu bisa sambil nendang ke atas kayak gini, lumayan tinggi tapi jadi maaf. Nah bisa kayak gini doang, lumayan guys, setengah gini, setengah badan. Di situ buat ke samping juga bagus artikulasinya, dia bisa nge-split sampai kayak gini bagus.
Cuman dia nggak bisa kakinya nengkuk ke belakang karena kehalang kolor bagian belakangnya, jadi cuma bisa sampai segini doang. Tapi dia hampir bisa mentok bagian backpack ininya. Terus habis itu buat lapak kakinya di sini kita bisa puter-puterin, bisa karena dia pakai ball joint juga. Dan habis itu kita lanjut ke aksesorisnya dulu. Di yang pertama di sini ada dua raksasa beam saber sama kayak double zeta, dan ini kayaknya juga fit buat double zeta. Karena ini buat di armornya nanti ntar dipasang, ntar gue bakal kasih lihat kayak gimana. Di situ dua beam saber yang baal, yang gembel kayak begini. Ini beam saber yang biasa banget. Habis itu kita dapat dua piece ini konektor buat ntar armor raksasanya itu. Jadi ntar kayak bisa kayak belok begini kayak soal kayak mencengkram. Nah udah itu doang aksesoris yang dikasih. Ininya digeser dulu. Aku geser dulu ya. Nah yang pertama ini tadi yang gue bilang ini colornya. Jadi dia di sini kayak ada high mega cannon kayak double zeta, tapi bedanya dia di color. Jadi ini tuh dipasangnya di sini penggantinya. Jadi kalau ini tuh cuma buat dibagi buat pas jadi bergabung sama Apex paket A, ya itulah jenisnya. Nah jadi kayak begini, jadi colornya kegedean kalau misalnya nggak pakai Apex. Nah habis itu kita langsung ke armor raksasanya. Oh ya, ini dia Apex atau paket A atau ya itulah. Di sini kalian bisa lihat kita juga dapat stand base, tapi khusus buat digantungin ke apa namanya? Ke ini Apex maksudnya. Terus sama dua stand buat nahan gagang yang panjang ini, karena kalau misalnya nggak pakai ini dia bakal ngelos, ntar dia bakal loyono. Kelihatan kan perbedaannya sama pas di ini, dia lebih kokoh kelihatannya. Terus habis itu di sini kita ada bagian kaki. Ini buat kakinya, ini thrusternya. Jadi ini digabungin dulu ke Gundamnya. Dan yang itu kalau kalian bisa lihat ini ada cantolan. Ini buat di bagian di sini, di bagian belakang si Gundamnya, di bagian collar belakang. Nah di situ gua akan bahas dulu di bagian ininya. Ini di bagian dipasangnya nanti di bagian kaki. Ntar gua bakal kasih lihat cara pemasangannya. Dan di sini ini buat bagian kaki, ini thrusternya gitu, jenis thruster atau booster atau jetnya gitu. Nanti kita bakal masukin kakinya tuh lewat sini. Jadi ini bisa dilepas kayak begini. Nah kayak begini. Nanti kakinya diselipin ke sini. Nah ini buat lapak kakinya. Ntar didorong ke sini buat ke dalam. Terus di sini kayak ada boosternya gitu. Dia polosan doang kayak begini. Terus di sini ada kayak semacam ya sama booster juga, tapi di sini ditambah sama stiker kuning. Di sini juga kebanyakan stiker. Terus habis itu di sini juga ada artikulasinya. Artikulasinya tuh ini doang, kayak begini doang. Ini kayak cuma jenis garpunya gitulah. Gua nggak tahu ini fungsinya buat apa kalau di film. Habis itu di sini juga ada artikulasi nih. Nah ya ini, di sini ada artikulasi. Gua nggak tahu ini buat apanya. Kayaknya buat bukan, itu bukan buat penyangga, tapi gue kurang tahu itu buat apa. Terus habis itu buat thrusternya ini atau boosternya ini juga ada artikulasinya, bisa diputar 360 derajat kayak begini, karena dia kayak ada semacam pakai sendi gitu lah, dia kayak ada sendi gitunya gitu. Habis itu langsung aja kita pasang dulu ininya, Gundam Apex-nya. Jadi ini buat di bagian kanan dan ini di bagian kiri. Ini kalian bisa lihat jadinya. Ntar halangin, kita geser dulu sedikit. Nah, di sini jadi ini di bagian kanan dan ini di bagian kiri.
Nah ya kayak begini. Ini di bagian kanan dan ini di bagian kiri. Jadi pertama kakinya dulu dimasukin seperti yang gua tadi bilang. Jadi ini kakinya ntar ditekuk kayak begini. Pertama kayak begini, habis itu ini jadi dimasukin sampai ngeklik. Nah sampai kayak begitu ngeklik. Ya walaupun emang dia agak ngelos karena belum dipasang ininya. Jadi ininya tuh dipasang kayak begini. Ini kayak penutupnya. Nah kayak begini. Jadi deh dia nggak akan dia nggak akan copot, tapi dia bakal ngelos. Dia nggak bisa dipakai buat berdiri kayak begini. Nah itu masalahnya. Habis itu buat di bagian kanannya juga sama, kita ngelakuin hal yang kita tadi juga. Pertama ininya dicopot dulu. Ini kalian bisa lihat gak ada garis gini. Ini tinggal dibuka aja. 24 hours later. Nah ya udah kayak begini. Habis itu kakinya tinggal kita masukin kayak begini. Kayak sama persis sama yang di bagian kanan. Jadi ininya tinggal dimasukin aja ke sini. Oh ya maaf, kakinya belum ditekuk. Jadi kakinya ditekuk dulu kayak begini. Ya udah biarin aja dulu. Kaki dimasukin. Nah dah, betisnya udah masuk. Baru kita pasang ininya lagi. Dijamin gak akan copot karena dia udah ngeklik. Dia udah ke lock. Jadinya dia bakal terus ngefit. Nah jadi deh. Nah apa selanjutnya? Habis itu yang selanjutnya itu ntar kita tinggal pasang ke bagian apex-nya ini, seluruh bodinya. Jadi ini tuh dia kayak gua akan jelasin ini dulu. Jadi di sini tuh dia apex-nya dia kayak ada bagian segitiganya di ujung kalau kalian bisa lihat. Ini tuh buat nanti. Nah, di sini buat naruh beam sabernya nanti. Di sini ntar kalian bisa lihat di bagian posingnya gue bakal pasangin beam sabernya ntar. Karena kalau misalnya ini jarak kameranya nggak kecapai. Nah, di sini kayak ada gagang-gagang ini gua kurang. Oh, nih gagangnya ini buat masang holdernya ini. Jadi ntar tangannya ditempel ke holder ini, ke sini. Habis itu dia ini yang kalian lihat yang warna kuning ini. Nah ini kuning ini kalian bisa lihat ini tuh claw atau semacam capit begini. Ini bisa kita artikulasiin, tapi ntar kita majuin. Ntar ini bisa dimajuin ke depan. Terus habis itu di bagian sininya ada kayak semacam missile launcher gitu atau rudal gitu kan. Tapi di sini juga ada tutupnya, tapi sayangnya tutupnya nggak gue pasang karena bakal jelek kelihatannya. Terus di sini kayak full booster gitu atau tempat bensinnya atau tankinya atau semacamnya. Ini biasa kita lihat di Full Armor Unicorn Gundam, ada di Sinanju Stain, ada di HG Neo Zeong mungkin. Ya mungkin ada di Neo Zeong juga. Habis itu di Sinanju biasa juga ada, di si Full Armor juga punya. Habis itu ya di ininya doang nggak ada artikulasinya cuma segitu doang. Tapi dibuat yang tangkai raksasanya ini dia ada artikulasi karena dia artikulasinya dari ini di sini nih kalian bisa lihat. Nah dari yang ini dia bisa digerakin ke kanan ke kiri, bisa kayak begini. Jadi bisa kebuka lebar begini. Nah ya kayak begini. Nah habis itu pertama ininya kita tahan dulu pakai standingnya ini. Biar apa? Biar nggak ngelos karena ininya dia nggak kuat buat nahan dua tangkai raksasa ini, karena bakal ngelos ntar bakal jadinya loyo. Makanya dipakein beginian. Jadi ini tuh dia penghubung dari semuanya, penghubung dari full boosternya ini, dari yang ininya senjatanya sama naratif Gundamnya. Nah jadi Gundamnya ini tinggal kita colok dari yang backpack tadi ini, yang di bagian belakang sini.
Itu colokin ke sini doang, udah gampang kelar. Nah, dipasang ya. Ya, nah kayak begini. Nah, udah kepasang jadinya. Jadi kayak begini, guys. Nah, di sini ini udah jadi naratif Gundam Apex. Nah, bentar, tangannya diangkat dulu biar nggak nabrak sama ini. Nah, udah kayak begini kira-kira penampilan dari naratif Gundam Apex. Nah, kalian bisa lihat di sini ini super huge atau super gede. Nggak super gede banget sih, masih ada yang lebih gede lagi, yaitu Neo Zeong. Tapi Neo Zeong itu terlalu mahal. Itu harganya hampir 10 juta, mungkin ya lumayan mahal banget karena gue juga nggak ada budgetnya. Dan ini juga lumayan worth it, Gundam dengan armor gede kayak gini dengan harga 850.000, dan sangat worth it buat kalian beli dan kalian pajang di rumah. Tapi ini nggak worth it buat kalian yang nggak punya tempat pajangannya atau nggak ada space buat nih Gundam, karena nih Gundamnya lumayan lebar banget, kira-kira ada hampir 45 cm dari ujung dari fullnya ini sampai sini. Itu lumayan, sampai gue bingung mau naruh gimana di lemari display gue, jadi dipanjangin gini, nggak maju ke depan, dikesampingin. Nah, oh ya, tadi gue bilang claw-nya ini bisa dimajuin ke depan kayak gimana. Jadi pertama tuh ininya kita singkirin dulu, ini tinggal kita tarik maju. Ini bisa ditarik maju ya, jadi ini tuh di bagian bawahnya ada belahan yang buat ngelewatin yang ini, yang tangkai-tangkai putih ini kalau kalian lihat jari gua. Nah, tinggal ininya juga digeser dikit biar sedikit mempermudah. Nah, di situ dimajuin pelan-pelan biar nggak copot. Nah, dah maju kayak begini. Ini makin lama Gundamnya makin jauh, ini makin ngegeser juga kamera gua. Nah, di situ udah kayak begini doang, seret. Nah, ini claw-nya lumayan gede, guys, artikulasinya panjang. Nah, ini super huge, lumayan. Claw-nya bisa kita panjangin sampai sepanjang ini, bahkan sampai kamera gua aja over space malah. Jadi ya gini, di situ nih gua kecilin lagi aja biar nggak terlalu makan space di kamera. Habis itu biasa kita taruh sini apa dirinya ini, standingnya itu terpanjang lagi buat menang ke sini. Terus dan ya alat yang gue maksud ini buat ini tuh kayak begini. Jadi ininya dilepas dulu, dikeluarin. Nah, habis itu ininya dipasang di sini. Ini menyesuaikan ya, dia bentuknya tuh kayak segitiga begini. Kalian bisa lihat dia bentuknya segitiga sama kayak yang di sini. Jadi ini kurang lebih pasangnya ya kurang lebih kayak begitulah intinya. Oh salah, oh ya dipasangnya kayak begini, maaf. Ini kan yang ada batangnya. Kalian bisa lihat yang ini ya, bukan yang tadi. Nah, ininya dimasukin ke dalam sini. Nah, habis itu yang segitiga tadi dipasangnya ke sini. Sebentar. Nah, dia kurang lebih jadinya kayak begini. Ini juga, oh ya, gue lupa. Yang tangkainya ini dia bisa diartikulasi kayak kalian barusan lihat. Ini bisa diputar kayak tadi. Oh, bisa diputar. Ini tangkainya yang muter, bukan ininya, bukan claw-nya yang muter. Ini juga sebenarnya ngepas, salah kayaknya. Nah ya, kayak begini jadinya. Dan ya
gitu doang kurang lebihnya. Minusnya dia cuman ribet doang, nggak ada tempat. Tapi buat overall semuanya bagus banget, dan ini lumayan gede. Tapi masih banyak juga kok yang lebih gede daripada ini, kayak Meteor unit juga lumayan recommended buat dibeli. Tapi ingat, buat kalian yang punya space lebih atau punya space banyak. Dan ya itu aja buat di video gue kali ini. Buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dan kita akan ketemu lagi di next video.